Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, tonton hingga akhir agar tidak sesat. Legenda Serintik Hujan Paneh. Selain harimau asli harimau liar, ada banyak jenis harimau di bumi Andalas, namun tidak semua harimau itu bisa ditemukan oleh manusia. Ada jenis-jenis yang hanya bisa ditemukan oleh anak keturunannya saja. Pertama ada legenda 7 manusia harimau yang menguasai wilayah Bukit Barisan dari Gunung Talang Sumbar sampai ke Saloma, Bengkulu. Cerita legenda 7 manusia harimau cukup populer karena sering difilmkan oleh sutradara. Harimau Kumbang menguasai lembah-lembah bagian utara dari Bukit Barisan. Untuk markas besarnya diyakini sekitaran Gunung Masurai sampai ke Kapahiang, Bengkulu. Bahkan di puncak Gunung Masurai ada sebuah danau cukup terkenal dengan nama Danau Kumbang. Secara logika dari mana leluhur kita mendapatkan nama tersebut jika tidak ada sejarahnya? Kumbang yang dimaksud adalah warna hitam. Nah, kalau kumbang yang terbang tentu tidak sampai di ketinggian 2600 mdpl. Semakin kuat bahwa kumbang yang dimaksud adalah harimau kumbang. Harimau Cindaku, keberadaan markas mereka sesuai cerita yang didengar berada di sekitaran perbukitan antara Solok Selatan Sumbar, kawasan Gunung Tujuh Kerinci sampai ke dataran tinggi Tabir dan Pemungian, Batu Kerbau Bungo. Ciri-ciri harimau Cindaku di saat berubah menjadi manusia sangat ketara, yaitu di bawah hidungnya tidak ada parit seperti manusia biasa, dan jika berdiri tangannya terlihat sangat panjang, ujung jarinya bisa melewati lutut. Biasanya apabila bertemu manusia biasa si Cindaku selalu melipat tangan di dada, tujuannya menyembunyikan tangannya yang panjang. Harimau Serintik Hujan Paneh. Harimau jenis ini sangat jarang bisa ditemukan, boleh dikatakan mereka jenis paling legenda. Jumlahnya tidak banyak, markasnya dipercaya sekitaran Lembah Masurai sampai ke wilayah perbatasan Sarolangun, Musirawas dan Curug Bengkulu. Lebih sentralnya di kawasan sekitaran dataran tinggi hutan Bukit Narso, Paniban Baru dan sekitarnya. Di sana ada sebentang lembah yang disebut Lembah Serintik Hujan Paneh. Mungkin di zaman dahulu itu adalah markas besar mereka. Selain itu ada harimau keramat penunggu. Mereka hampir ada di setiap desa-desa tua. Setiap desa punya legenda masing-masing. Artinya jumlah mereka sangat banyak tetapi tidak ada kelompoknya. Mereka adalah orang-orang sakti pada masanya dahulu. Begitu jatah hidupnya di dunia sudah habis, mereka menghilang kemudian muncul dalam wujud yang berbeda. Akhirnya disebut sebagai keramat penunggu, oleh karena jasadnya menghilang oleh warga Bantal dan tikarnya dikuburkan maka disebutlah sebagai makam keramat. Padahal itu hanyalah petilasan, makom utamanya entah di mana. Selain jenis-jenis di atas ada lagi harimau jadi-jadian. Yang jenis ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu harimau dan bisa jadi keturunan dari penganut ilmu harimau. Mereka ini biasanya sangat menyembunyikan kemampuannya. Tugas utama mereka adalah di masa Cindaku turun gunung, mereka akan bekerja keras menyelamatkan warga masing-masing. Biasanya mereka akan mengajari para dukun ilmu melepaskan darah buruk. Nah, para dukun dan orang pintar yang mampu mengatasi pengaruh darah buruk biasanya di saat mengobati pasien perasaannya seolah-olah tubuhnya menjadi ringan dan kadang mampu melompat tinggi dan bertingkah seperti harimau. Walau mereka bukan penganut ilmu harimau, pendalaman tentang harimau jadi-jadian akan saya kupas di tulisan berikutnya. Kembali kita bahas legenda harimau Serintik Hujan Paneh. Kenapa disebut Serintik Hujan Paneh? Menurut cerita, pada tubuh besar harimau itu selain warna loreng khas harimau ada warna lain seperti garis-garis kecil berwarna putih atau hitam persis seperti bulir hujan yang turun di saat matahari terang benderang. Hujan itu disebut hujan paneh dalam bahasa Melayu batin. Tubuh harimau jenis ini adalah yang paling besar di antara semua jenis harimau yang ada. Mungkin perbandingannya sama dengan harimau Siberia yang terkenal berbadan bongsor.
Munculnya sejarah atau legenda harimau serintik hujan paneh diperkirakan di zaman kejayaan Kerajaan Komering. Di zaman itu bala tentara Komering terkenal sakti dan sulit dikalahkan, bahkan setiap wilayah yang dilalui mereka selalu berhasil menawan anak bujang dan gadis untuk dibawa sebagai tawanan bahkan dijadikan pengikut mereka. Diceritakan adalah beberapa desa tua di sekitaran dataran tinggi Bukit Narso dan Paniban Baru yang dilalui oleh bala tentara Komering. Setelah kalah perang dan beberapa anak-anak mereka ditawan, mereka sebagian melarikan diri ke gunung. Di sini mereka bertapa. Semedi meminta kepada Sang Pencipta untuk bisa membalas dendam atas apa yang mereka alami. Namun karena lamanya bertapa dan semedi di saat mereka berhasil mendapatkan ilmu kanuragan dan turun gunung berniat membalas dendam, zaman sudah berubah, di mana kejayaan tentara Komering sudah sirna. Sejak itu mulailah cerita-cerita tentang wujudnya harimau sakti yang disebut serintik hujan paneh mulai terdengar. Sampai sekarang masih sering kita dengar orang menyebut harimau serintik hujan paneh. Namun tidak ada yang tahu pasti di mana markas mereka dan di mana asal-usulnya. Harimau serintik hujan paneh sering muncul apabila ada kejadian perang antar desa antara wilayah. Mereka biasanya muncul di tengah sebagai pelerai. Tidak ada sejarah dan kisah harimau serintik hujan paneh menyerang manusia. Tidak juga terdengar mereka bentrok dengan harimau jenis lain. Jadi mereka seolah-olah menempatkan diri sebagai kelompok netral. Ciri khas mereka berbadan gempal, besar tinggi, belang rintik-rintiknya ada yang putih ada juga yang hitam, namun warna dasarnya tetap mirip harimau pada umumnya. Timbul pertanyaan, kenapa banyak sekali cerita legenda tentang harimau? Jawabannya adalah, harimau dipercaya hewan terkuat di wilayah Asia Tenggara bahkan ASEAN. Dahulu sebelum peradaban manusia mengenal agama, kepercayaan manusia itu bermacam-macam. Keyakinan-keyakinan yang mendalam tentunya menimbulkan aura dan sugesti yang sangat kuat. Harimau juga adalah kasta tertinggi di alam terutama dunia hutan. Sedangkan wilayah kita Sumatera adalah wilayah yang paling sesuai untuk habitat hewan bercakar tajam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengatakan, kun fayakun. Jadi apapun yang diyakini secara mendalam maka Allah akan membuktikannya. Wallahu a'lam. Mungkin hanya itu yang saya ketahui, terlebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang ataupun terlebih. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.